Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz semuanya yang sedang berada di kampung halaman, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tentunya tugas-tugas yang ditetapkan dari pondok mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Anak-anak Ustaz yang sudah liburan hampir dalam 1 bulan, mudah-mudahan sudah bersiap-siap, berkemas untuk kembali ke pondok, dan mudah-mudahan perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anak-anak Ustadz yang barusan meninggalkan pondok, mungkin dalam minggu-minggu ini, awal minggu, juga dalam pertengahan, dan juga bahkan hari ini, sudah meninggalkan pondok untuk mengambil jatah liburan semesternya. Mudah-mudahan liburannya menyenangkan insyaallah, dan dapat juga tentunya melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dari pondok. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan untuk anak-anak kami semua. Ini untuk kita semua tanpa terkecuali. Untuk diri Ustaz, untuk santri-santriwati, dan juga termasuk buat kita para orang tua. Ada 5 kaidah, 5 hal yang menjadi kunci kebahagiaan bagi diri kita. Ya, siapa yang dapat memiliki 5 hal ini, dapat melakukannya dengan baik, insyaallah dia akan mendapatkan rasa kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang pertama adalah hendaknya kita percaya diri. Ini percaya diri bukan sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang luar biasa. Terkadang kita tak percaya kepada diri kita sendiri. Kita lebih percaya kepada apa yang dibuat oleh orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita lebih senang mengikutinya. Padahal tugas kita, pekerjaan kita, tuntutan kita itu kitalah yang dapat menyelesaikannya. Ya, dan kita harus meyakini kita itu mampu untuk menjalani dan menyelesaikan semua tugas kita. Dalam segala hal, apapun yang kita hadapi, yang kita lakukan, ya, yang kita rasakan, percayakan pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah melakukan kebaikan. Sudah kita percaya pada diri sendiri, kemudian tidak henti-hentinya kita melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan ini juga terkadang terhambat atau juga dihambat oleh keadaan, ya, oleh apapun yang terkadang membuat kebaikan itu tak berjalan. Oleh karena itu, apapun kebaikan lakukan. Percaya diri dan lakukan kebaikan. Ya, kita tahu ada satu kebaikan, lakukan kebaikan itu. Jadi sudah 2. Kemudian yang ketiganya adalah bertoleransi. Ya, dalam bahasa agama adalah as-samahah. Istilahnya ad-dinu din samahah, ya. Al-Islam dinus samahah. Adalah bertoleransi atau melapangkan dada. Ini hal yang penting. Ya. Yang pertama tadi apa? Kita hendaknya percaya pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, lakukan terus kebaikan. Yang ketiga, membuka dada yang lapang. Itu juga bertoleransi. Ya, tidak kita sampai mempersulit atau juga mungkin juga kita mudah, ya, terasa dengan perbuatan-perbuatan orang. Lalu kita merasa apa? Merasa tak enak. Ya, kita buka saja hati kita selapang-lapangnya. Udah, kita anggap semua yang terjadi itu adalah kebaikan bagi dia dan juga kebaikan bagi kita. Jadi hendaknya kita membuka hati yang lapang, ya, pikiran yang tenang. Itulah juga disebut dengan bertoleransi atas perbedaan. Kemudian yang keempatnya adalah hendaknya kita selalu berpositif thinking. Ya, pikiran kita harus kita jaga supaya selalu positif. Jangan sampai ada masuk pikiran-pikiran negatif, buang.
ya, dan juga selalu optimis, jangan pesimis. Ya, jangan merasa sesuatu itu ala, udahlah, tak bisa lagi apa. Tetap kita optimis, ya, kita berkeyakinan kita dapat melakukannya dengan baik. Jadi berpositif thinking itu hal yang sangat dituntut supaya kita merasakan kebahagiaan. Sudah 4 ya. Yang pertama tadi apa? Percayalah pada diri kita sendiri. Yang kedua apa? Lakukanlah kebaikan itu, ya, terus-terusan. Yang ketiga apa? Bertoleransilah kita. Berlapang dadalah kita. Ya, tidak mudah kita apa? Tersentuh dengan sesuatu lalu kita akhirnya terganggu. Ya, kebaikan kita terganggu, percaya diri kita juga terganggu, ya. Kemudian yang keempat adalah selalu berpositif thinking. Pikiran kita hendaknya dijaga supaya selalu berpikiran baik, bagus, ya, tidak masuk pikiran-pikiran yang negatif, itu dihindari. Lalu yang kelima ini yang paling penting adalah jangan pernah menyakiti orang lain siapapun itu. Jangan pernah kita suka menyakiti orang lain. Terkadang lisan kita tak kita sadari ternyata membuat orang menjadi apa? Menjadi marah, menjadi tak enak, gitu kan? Tapi biarpun begitu, kata maaf itu harus kita sampaikan. Maaf boleh jadi ucapan kita, perkataan kita, sikap kita membuat orang lain terganggu, ya, terganggu pikirannya, terganggu konsentrasinya, terganggu ibadahnya, terganggu kesibukannya, terganggu oleh ulah diri kita. Untuk itu, yang kelima ini betul-betul sebagai penutup kunci supaya kita bisa meraih rasa kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, tidak banyak-banyak, 5 hal saja yang mudah kita hafal, yang dapat kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi jangan pernah kita membuat orang sakit hati, marah, apalagi benci, juga sampai dendam sama kita. Ya, walaupun sifat-sifat itu semua mestinya tak ada pada diri seorang mukmin. Ya, mestinya tak ada pada diri seorang muslim. Tapi apalah daya, kita tidak tahu bagaimana perasaan orang, bagaimana sikap orang, bagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Untuk itu menjaga orang lain, menjaga hatinya, ya, menjaga perasaannya, itu sesuatu yang sangat dituntut. Ya, bahkan Nabi SAW telah mengingatkan, ya, al-muslimu, siapa dia muslim? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, dia muslim, ya, adalah karena dia selamatlah muslim yang lain dari lisannya dan dari ulah perbuatannya. Jadi supaya kita betul-betul menjadi muslim yang baik, hendaknya senantiasa orang lain itu selamat dari ulah mulut kita dan dari ulah perbuatan kita. Ya, itulah baru dikatakan muslim. Ya, dan muslim itu sesungguhnya mir'atul muslim. Karena satu muslim sebenarnya menjadi kaca, cerminan bagi muslim yang lain. Ya, dan pada asalnya kita adalah bersaudara. Al-mu'minuna ikhwatun. Ya, mukmin itu seluruhnya adalah bersaudara. Wala yaghtab ba'duhum ba'dha. Tak boleh satu sama lain, ya, menghibah, menceritakan, ya. Karena sangat buruk sekali perbuatan itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, kata Allah. Apakah kamu suka, ya, memakan darah bangkai daging sesamamu? Itulah perumpamaan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, ghibah kita, dusta kita, cemoohan kita dan sebagainya, itu bagaikan kita memakan darah daging bangkai, ya, darah daging dari orang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Anak ustaz semuanya yang berbahagia.
Mudah-mudahan selama kita berada di kampung halaman, kita dapat menjadi qudwatan hasanah, jadi contoh yang baik ya bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi orang-orang yang berada di lingkungan kita. Lakukanlah kebaikan. Semua kebaikan yang sudah kita lakukan di pondok ini, tidak ada yang tak bisa dilakukan di kampung halaman. Bisa semua dilakukan. Bahkan di sanalah tempat yang dituntut kita untuk melakukannya. Di sini hanya tempat belajar. Makanya di sini salah benar itu hal yang biasa. Banyak kesalahan, banyak kelalaian, kealfaan. Itu sesuatu yang biasa. Tapi sudah kita latih, kita mampu, dan bisa kita melakukannya nanti ketika kita berada bersama keluarga kita, sama masyarakat kita, mudah-mudahan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita petunjuk, memberikan kita rahmat dan inayahnya. Sampailah kita pada akhirnya bertemu dengan keluarga, ayah bunda, bertemu dengan para guru, teman sejawat, kerabat dan sebagainya, dan insya Allah ya kembali lagi kita ke pondok untuk melanjutkan tugas kita belajar ya sebagai tulab atau talibatul ilm, sebagai penuntut ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap, ya, yang kelebihan dan sebagainya itu datangnya dari diri Ustaz sendiri. Ya, wal afu minkum, mohon maaf. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin, innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.